Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal qura utai mengkono-mengkono desa alati marra kang wis kliwat apa dikruha nyebute qura iku nakusu nyeritakake ingsun alaika ing atasna ya Muhammad wa Muhammad min amba iha saking pira-pira ceritani kura ai akhbari ahliya tegese ceritane kabare ahline kura mesti penduduke. Ini menceritakan Allah menceritakan kepada Rasulullah tentang ya kejadian atau masalah keadaan yang ada pada nabi-nabi dulu ya. Ya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Soleh, Syu'aib ya. Dan Nabi Hud ya. Walaqad ja'adhum. Lan yitine teman-teman teko ing ahlaha, maksudnya ahla qura, maksudnya penduduk desa itu. Sapa rusulum pira-pira rusule utusane alwa bil bayinati kelawan mukjizat kelawan nggo mukjizat ail mukjizati te mukjizat andhahirati kang pertelo fama kanu moko ora ana sapa alwa iku liyu minu nggo iman sapa alwa indamajihim dalam ari kalane tekane rusul bima kelam barangkan syariat kadzabu kang ngoroake sapa alwa ai kafaru tegese kufur sapa alwa bikama mingkoblu saking sadurunge majik sadurunge tekane rasul ai qabla majihim sadurunge tekane rasul baris tamaru balik netepi sapa alwa al-kufri ing kekufuran kadzalika kon mengelak topi tegese ngelak maksudnya ngonci nutupi yatba'u nutup sapa Allah Gusti Allah ala qulubil kafirin entase pira-pira ati wong kafir. Allah menceritakan kejadian umat-umat yang dahulu ya kepada Rasulullah, utamanya umat yang tetap kafir ya, tidak mau beriman. Walaupun sudah didatangkan seorang rasul yang dibekali mukjizat, karena semua rasul pasti dibekali mukjizat, hanya Nabi Syu'aib yang tidak disebutkan mukjizatnya di dalam Al-Qur'an ya. Tetapi semua rasul pasti dibekali mukjizat itu ya suatu keadaan yang ya di luar adat kebiasaan manusia, seperti Nabi Ibrahim dibakar, tak terbakar. Rasulullah yang sampai sekarang ini ya Al-Qur'an itu, yang lainnya kan kejadian atau apapun yang ada di masa Rasulullah SAW. Tetapi apa? Tidak sekali-kali mereka mau beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul dari Rasulullah sejak belum kedatangan Rasul, pancet tidak berubah ya. Apa yang didustakan, apa yang tidak dipercaya sebelum kedatangan Rasul sampai Rasul datang, pancet tidak berubah.
Ya utamanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang akan ajaran Rasul, orang-orang yang mendustakan. Ya begitulah Allah menutup, mengunci hati orang-orang kafir. Ya ini kalau dari sudut ini ya memang semua itu disetting oleh Allah. Ada orang yang setelah kedatangan Rasul hatinya terbuka, dapat hidayah. Ada orang yang ya tidak dapat hidayah. Ya memang kalau secara syariat ya keliru, tidak mengikuti Rasul. Tapi kalau dari sudut ilmu kalam, ilmu tauhid, ya memang ya sudah ditentukan semacam itu. Tapi perlu diketahui, hal itu diketahui setelah lewat. Sebelum lewat, tidak ada yang tahu tentang ketentuan Allah kepada diri kita. Misalkan kita sakit, ya itu ketentuan Allah. Kalau yang akan datang kan tidak tahu kita akan sakit atau akan apa, tidak tahu ya, akan di mana. Kalau yang sudah lewat, itulah ketentuan Allah. Tapi inginnya kalau manusia yang normal ya pasti inginnya yang baik. Utamanya ya kalau bisa yang baik, yang tidak khilafiyah. Ada yang baik itu kan khilafiyah. Bagi sebagian orang itu baik, bagi sebagian yang lain tidak. Misalkan kalau di umat Islam sholat, ya semua sholat, umat Islam sholat baik, tidak ada yang tidak baik. Mungkin hanya beda caranya. Ada yang mengatakan dengan ini sunnah, ini tidak sunnah, tapi secara sholat baik dan wajib. Tapi amalan-amalan yang lain, ada orang lain yang atau kelompok lain mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Untuk ketentuan bagaimana endingnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma wajadna lan ora nemu ingsun li aksarihim maring luwe akeh menungso annasi tikemso min adin ing nuhoni janji aywa fa enteke nuhoni bi ade ing kan janjenat yauma akdil misa dan dinane ngalap janji. Wa in lan sak tenglakon mukhafafatun dan waca enteng ya. In bukan inna ya maksudnya. Wa in lan iku wajadna nemu ingsun aksarahum ing luwe akeh nas iku lafasikina. Wa in nasan kakon iku wajan nemu ingsun aksar ing luwe akeh nas lafasikina ing yektine padha fasik kabeh. Jadi di sini manusia itu ya awalnya kan manusia sebelum dijadikan itu dijanji di apa ya, kalau pejabat kan dilantik itu mengucapkan sumpah. Kalau semuanya ya mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi setelah lahir di dunia yaitu tidak menepati janji-janjinya, meleset. Disuruh sholat tidak mau, disuruh mengakui Allah tidak mau. Kan janjinya gak cocok. Ya, mayoritas ya manusia begitu, makanya nanti yang masuk di surga itu ya minoritas. Dalam arti dari jumlah manusia mulai dari Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah ya kebanyakan di neraka, yang di surga jumlahnya lebih sedikit. Dan kebanyakan manusia itu fasik, dalam arti nabrak
taat, maksudnya tidak berbuat taat, tidak takwa, tidak menjalankan kewajiban, dan tidak menjalankan larangan. Itulah mayoritas manusia yang ada di dunia. Cuma bahas nama konuli ngutus ingsun mimbadim sause aladina mang sause umat terdahulu ya, maksudnya setelah umat Nabi Nuh sampai Nabi Lut sampai Nabi Daud dan lain sebagainya. Ar-rusuli mimbadim ar-rusuli tegese pira-pira rasul. Mimbadim sahabat-sahabat rasul, maksudnya rasul-rasul yang dulu itu ya. Sebelum Rasulullah. Sebelum bahkan di sini sebelum Nabi Musa. Al-madkurin kang den sebut Musa ing Nabi Musa biayatina kang berapa ayat ingsun, ayat mujizat ingsun, atisi kang songo. Jadi Nabi Musa yang terkenal kan mujizatnya 9 ya, antara lain itu ada yang tongkat, kemudian tangannya itu kalau dikeluarkan dari saku mencorong, orang melihat bloloken ya. Kemudian ada itu apa, belalang, kemudian kutu, kemudian apa ini apa, tanaman tidak mengeluarkan buah, tidak mengeluarkan penghasilan, kemudian banyak lagi ya, bahkan dihabiskan hartanya. Itu kan ada seperti Korun itu ambles karena sombong ya. Kemudian ya, yang terakhir ya Raja Fir'aun dengan tentaranya tenggelam di laut. Dan ada itu darah gitu. Jadi 9 mukjizat yang ada pada Nabi Musa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila Fir'aun maring wa malailan pandane Fir'aun ai qaumi tegese kaum. Fadolamu mongko dolim, mongko kufur sapa Fir'aun kaum. Amala kafaru tegese kufur Fir'aun lamalai biya kelawan ayat. Nabi Musa ya disuruh Allah berdakwah, bertabligh kepada Fir'aun ya, dan kaumnya Fir'aun ya. Tetapi dolim dalam nanti kafir, menolak, tidak percaya atas mukjizat yang ada pada diri Nabi Musa. Bandur mongko ningal sapa angenan sira kaifa hali kaya apa kana ana apa akibatul mufsidin wekasane wong kang rusak bil kufri kufur min ihlakin saking kerusakane ya mufsidin ya. Di sini diingatkan ya Allah, ingatlah, angan-anganlah, berpikirlah. Banyak orang-orang yang dulu karena berbuat kerusakan dalam hati tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, yaitu dirusak. Hal itu ketahuan, kelihatan dari sisa-sisa peninggalan kaum terdahulu. Perlu dipikirkan, perlu direnungi, supaya ya yang ada manusia saat itu yang diberikan nasihat tabligh oleh Nabi Musa, yaitu berupa Fir'aun dan tentaranya, tidak sampai terkena kerusakan seperti umat-umat yang dahulu. Tapi kenyataan menolak,
tidak percaya, akibatnya ya punya dampak negatif seperti umat-umat atau kaum-kaum yang dulu, yaitu dirusak. Wa qala ngendika sapa Musa, ya Firaun ini saat ingsun iku Rasulullah. Ini satu ingsun iku Rasulun utusan mirabbil sang pangeran alam kabeh. Ilai kamasra Nabi Musa, saya ini utusan dari Tuhan semesta alam yang diutus kepadamu. Bukan saya datang ke sini kemauan sendiri, tetapi ya karena disuruh oleh Allah untuk ya memberikan pencerahan. Kalau orang kafir ya mundir, memberikan peringatan kepada ya Raja Fir'aun dan ya kaumnya kan gitu, yang tindakannya ya yang jelas nerabas terhadap kebaikan, nerabas terhadap manusia-manusia yang tidak berdosa semaunya sendiri. Bakat zabau mongko ngoroake sapa Fir'aun Musa faqala. Tetapi apa jawabannya? Tetapi apa actionnya? Fir'aun, ya Fir'aun tidak percaya, mendustakan. Faqala mongko ngucap sapa nae Musa ana uta ingsun iku hakikun kang patut jadi tegese patut ala akulah ing atase yen to ora ngucap ingsun bi ayakulakan yen to ora ngucap Allah Gusti Allah ilal haqqo kejaba ing bener. Nabi Musa jawab, saya ini utusan dari Tuhan semesta dan apa yang saya katakan benar. Saya tidak mungkin ya mengatakan hanya tipuan, karena saya tidak mungkin menipu kepada Allah, mengatakan yang tidak sebenarnya apa yang dikatakan Allah, apa yang sesungguhnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengaku tentang jadi Rasul tadi, dan itu memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan di hadapan Raja Fir'aun dan kaumnya. Saya gak pantas, gak patut kalau mengatakan yang tidak sebenarnya. Wabikiraten lain bisa diteriakan, maksudnya ada yang baca hakikun alayya. Kalau gitu kan akibatnya susunannya ini secara bahasa beda, maksudnya modelnya. Fa hakikun mau kau telah hakikun ikut tadi hakikun utawi kang patut, tadi tidak ada ana, tidak ada yang dikeluarkan lafat ana ya. Khobaru te khobariku an lafat an lafat daulan sausian. Jadi hakikun utai kang patut alaya yang iku ala akula gitu loh. Karena ya apa ya namanya tafsir kan atau mungkin bahasa kan mungkin saja berbagai orang yang melihat runtutan bahasa itu sebaiknya yang model bagaimana. Tapi yang jelas dari sudut mana ya tidak mempengaruhi. Koji itu kan teman-teman teko ingsun ing sira bibiyan kanggo pertondo pepertelan mira sing pengenan sira farsil moko ngeculno sira iya serta ingsun ila sam-sam Bani Israil ing Bani Israil. Bakana lan ana sapa Fir'aun iku tak badahum ndadekake kaula Fir'aun ing Bani Israil. Nabi Musa menginginkan orang-orang Bani Israil dilepas. Maksudnya diperboleh mengikuti, dan dia mengatakan saya datang jadi Rasul dilengkapi dengan mukjizat, dilengkapi dengan
ya ada tandanya gitu ya. Gak cuma ngomong doang. Ya kalau manusia biasa mungkin ya malah dianggap dukun ya. Ya ini kan juga dianggap sihir ya oleh Fir'aun ya, karena orang biasanya kalau punya kalian yang aneh di luar umum manusia kan dianggap punya keanehan, malah kalau sekarang mungkin jangan dukun karena Nabi kan tidak ada kan gitu ya. Selain itu Nabi Musa menginginkan Fir'aun untuk diperbolehkan melepaskan orang-orang Bani Israel, karena orang Bani Israel dulu kan asalnya di Sam, di daerah Palestina sana kira-kira. Kemudian setelah Nabi Yusuf dimasukkan sumur oleh saudaranya, kemudian diambil orang, kemudian dijual ke Mesir. Kemudian di Mesir dia jadi kira-kira Perdana Menteri, kemudian kan ayahnya dan keluarganya disuruh ke situ semua. Nah ini akibatnya di situ lama-lama namanya negara kan lama-lama kan berubah yang memimpin. Apa yang memimpin Fir'aun, orang Bani Israil dianggap orang pendatang, maka dijadikan budak. Terus disuruh mungkin dengan seenaknya bayarannya ya, buruannya, gajinya. Jadi dia minta orang Bani Israil boleh diajak untuk pulang kampung maksudnya. Kala ngendika sapa Fir'aun. Fir'aun tegese Fir'aun lahu maring Musa ing kunta lawan sama sira iku cita teka sapa biatenggon ayat ala dakwaka ing atase ngaku-ngaku dadi nabi sira dosna. Pati mengkono kan biya kan ayat ing kuna iku menasadikan saking wong biha ing dalam ayat. Kemudian dijawab Rabbul ngene wis. Kalau kamu memang mengaku sebagai rasul dan kamu punya ayat, punya, sekarang keluarkan, tunjukkan kalau kamu itu benar, tidak bohong, tidak dusta. Ya. Tunjukkan apa yang kamu miliki dalam hati, mujizat yang ada pada dirimu. Wa moko nibakno sapa Musa aso ing tekeni Musa faida moko alikane alqa ya utawi aso iku subhanu ula gede mubin kang bertahayat adimat aku. Ini kan termasuk mujizat yang ya tekan itu kan tongkat yang dibawa kemana-mana ya. Beda yang lain-lain tadi kan tidak langsung menempel di Nabi Musa ya. Ini kan dibawa kemana. Lah tekene tongkat itu setelah dilempar dijatuhkan jadi ular besar. Besar, panjang, bahkan itu kalau digambarkan itu sampai menurut Ibnu Abbas sampai tinggi sampai ke tingkat lantai 2 ya. Bahkan mulutnya lebar menghadap ke Fir'aun, ingin nguntal sampai Fir'aun ketakutan dan mengeluarkan dari tuburnya ya yang ada dalam perutnya, saya ketakutannya mencret apa jenenge kecairit ya, kalau isang sini ya. Bola besar dan panjang. Wanaza'alan nyopot sapa ya dawan tangan Fir'aun akhraja ngetokake wanaza'a ya nyopot Musa ya dahu, maksudnya bukan Fir'aun ya maaf. Wayadahu waya wanaza'ala nyopot Musa ya dahu ing tangan Musa akhraja tegese ngetokno Musa ing yada dahu masih tangane min jaibi saking gulon baju Musa, maksudnya dari sa'il ya. Tadi yang ular, tongkat dijatuhkan jadi. Kemudian sekarang tangannya ya. Fa'idha mongko arikan akhroja hiya utayat iku baido'u kang mencorong datu su'ain kang mencorong untuk sorote.
linadirin kedua orang ningali hilafama halin wayang barang kana kan kang ayat iku alema minal udmati sang semabang. Ada dua hal ya yang pas itu ditunjukkan. Ular dari tongkat dan tangannya. Ketika tangannya itu dikeluarkan dari dikeluarkan itu memancar sinar. Nek wong delok bloloken. Pokoknya gak mampu lah melihat ya. Ya rada agak merah-merah begitu ya. Beda dengan, nah kalau manusia biasa kan modalnya biasa begini ya. Ya kita kan tahu manusia biasa ya seperti saya dan yang lain. Nah itu kan ya koyo apa ya? Mungkin kalau lampu mungkin ya sinarnya setrumnya besar, mungkin kalau setrum kecil kan biasa orang melihat. Kalau setrum biasa kan melihat tidak mampu dalam jangka lama kan. Mendelok dulu wis sebenarnya sudah ditutup matanya. Inilah kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan apabila ada kekurangan, saya memasukkan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi robah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zid ilma, warzuqni fa rabbi srofi sadri, wa yasiri amri wa hlul uqdatam milisan yafqahu qawli. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.